warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Medria Hardinata. Saya adalah salah satu pengajar mata kuliah Computational Thinking dari Departemen Computer Science IPB University. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu soal asal otak 6 yang topiknya adalah bermain kartu angka. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Ya, jadi Agria suka bermain kartu angka. Suatu hari ia mengocok 10 buah kartu dan menaruhnya di meja. Urutan yang muncul adalah sebagai berikut. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10. Nah, ia ingin mengurutkan kartu tersebut, tapi ia hanya bisa menukar posisi dua buah kartu yang tepat bersebelahan. Misalnya, dia bisa menukar posisi angka 1 dengan angka 3 yang berada tepat di sebelahnya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah pertukaran minimum yang harus Agria lakukan agar angka-angka tersebut terurus secara menaik dari kecil ke besar? Nah, teman-teman kemudian dihadapkan kira-kira pilihannya yang mana nih? Apakah jawabannya 5, 2, 4, atau 3? Gitu ya. Oke, sebelum kita jawab soal ini, mari kita review sedikit nih teman-teman. Ya, jadi di computational thinking teman-teman belajar bahwa cara berpikir itu mulai dari kita ada 4 konsep ya, ada abstraction, kemudian ada decomposition, ada pattern recognition, dan algorithms. Di abstraction ini teman-teman nanti mulai melihat nih mana yang kira-kira penting nih dalam soal yang tadi dan mana kira-kira informasi yang perlu kita buang gitu ya, yang tidak relevan. Decomposition ini adalah kemampuan teman-teman untuk mengurai permasalahan tadi supaya bisa menjadi permasalahan yang lebih sederhana gitu ya. Kemudian pattern recognition itu teman-teman mulai melihat kira-kira pernah nggak sih menemukan soal kayak gini gitu sebelumnya ya, bisa nggak mengenali pola ya yang ada di soal tersebut. Kemudian untuk mencapai solusinya itu teman-teman bisa nanti lakukan membuat step by step, jadi langkah-langkahnya gitu. Nah, oke, sekarang kita mulai dulu dari abstraction ya teman-teman. Kita mulai lihat dulu apa sih kira-kira informasi yang penting di soal yang tadi gitu kan. Nah, kalau kita lihat kembali soalnya, jadi Agria suka bermain kartu angka penting atau enggak sih sebenarnya? Enggak penting ya, tetapi informasi bahwa ia mengocok 10 buah kartu itu penting. Maka di sini saya beri highlight warna merah. Ya, juga urutan yang muncul dari kartu tersebut yaitu 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10 itu penting juga gitu. Jadi kita bisa tuliskan lagi dalam bentuk array seperti ini. Gitu. Nah, apalagi yang penting ya? Bahwa di situ teman-teman melihat ada kendala nih, dia hanya bisa ditukar kalau posisi si dua buah kartu tersebut saling bersebelahan. Jadi kalau misalnya punya kartu kayak gini nih teman-teman ya, itu yang karena dia adjacent, saling bersebelahan, tepat bersebelahan, dia bisa ditukar gitu posisinya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, katakan angka nilai 1 gitu dengan nilai 4 ini tidak bisa ditukar karena dia tidak saling tepat bersebelahan gitu ya, tidak tepat bersebelahan. Tapi 1 dan 3 bisa, 3 dan 2 bisa ditukar gitu. Mungkin ini adalah sebenarnya kendalanya, kan gitu ya. Oke, lalu sekarang tujuannya apa nih? Teman-teman harus mengidentifikasi apa problem dari permasalahan ini. Ya, tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah pertukaran minimum yang harus Agria lakukan agar angka-angka tersebut terurus secara menaik dari kecil ke besar. Jadi mengurutkan dari angka yang kecil ke yang besar. Berarti ini adalah sebenarnya soal apa nih? Soal optimasi ya teman-teman, karena teman-teman mau mencari jumlah pertukaran minimumnya gitu. Ya, caranya seperti apa itu yang perlu teman-teman cari. Nah, oke. Sebagai langkah awal, teman-teman kalau ketemu soal kayak tadi ditulis nih, apa kira-kira informasi pentingnya. Oke, ada 10 buah kartu, ada urutannya seperti ini, kendalanya dia hanya bisa ditukar kalau posisinya bersebelahan, tujuannya menemukan jumlah pertukaran minimum dan ingin mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Itu aja konsep-konsep atau hal-hal penting yang teman-teman perlu catat gitu. Nah, kemudian ya karena sudah tahu oh ini nih patternnya seperti permasalahan optimasi kan gitu. Sekarang kita susun step by step-nya untuk mencapai solusinya gitu. Nah, untuk mendapatkan solusinya teman-teman ada banyak sekali cara. Ya mungkin saya dengan teman-teman berbeda caranya, tetapi yang kita harapkan adalah output-nya sama gitu ya, hasil akhirnya itu sama gitu. Oke, kita akan coba menyelesaikan permasalahan ini ya teman-teman ya. Oke, supaya lebih mudah kita kasih nama yuk ya. Kita kasih nama misalnya array ini kita kasih nama A
ya. Lalu kita beri juga nama indeks di sini. Jadi kita tahu nih urutannya itu di mana. Jadi misalnya satu adalah nilai dari indeks ke 0 gitu ya. Tiga adalah nilai dari indeks ke 1. Oh, dan juga teman-teman ingat tadi pertanyaannya kan diminta untuk menemukan ya jumlah pertukaran minimum. Berarti kita harus punya counter dong, ya kan? Kita perlu penghitung, variabel yang bisa menghitung. Maka saya tambahkan di sini swap counter ya. Dan kita mulai swap counternya dimulai dari 0 gitu ya. Oke. Nah, cara yang kita lakukan yang akan dibahas di pembahasan kali ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi kalau nilai dari indeksnya, indeks sebelumnya misalnya AI ya, ini A ke 0 ya. A ke 0 ini kita cek nih lebih besar nggak daripada AI plus 1. Berarti misalnya kalau indeksnya 0 berarti kan A0 itu isinya 1 ya. Lebih besar nggak daripada A1 yang isinya 3. Jadi 1 lebih besar daripada 3. Enggak ya, maka kalau dia tidak lebih besar, tidak dilakukan pertukaran. Tetapi kalau dia isinya lebih besar, maka lakukan swapping ya atau pertukaran. Oke, nah kita lihat ke soalnya lagi. 1 lebih besar daripada 3, tidak ya, tidak lakukan pertukaran. 3 lebih besar daripada 2, iya. Oh, kalau gitu berarti kita perlu melakukan swapping gitu kan. Kita melakukan pertukaran dan swap counternya, perhatikan teman-teman, dia berubah menjadi 1. Lanjut ya, 3 lebih besar daripada 4, tidak. 4 lebih besar daripada 5, tidak juga gitu ya. 5 lebih besar daripada 7, tidak. 7 lebih besar daripada 8, tidak. Nah, apakah 8 lebih besar daripada 6, teman-teman? Iya, maka kita lakukan pertukaran dan swap counternya nambah jadi 2 gitu. Ya, 8 lebih besar daripada 9, tidak. 9 lebih besar daripada 10, tidak juga gitu. Oke, nah pada saat teman-teman sudah mulai mengecek dari indeks ke 0 tadi sampai indeks ke 9, itu berarti udah satu pas ya. Pertanyaannya, sudah terurut semua belum? Sudah tercapai belum tujuan kita tadi? Ya, untuk tahu sudah terurut semua atau belum, kita cek lagi dari indeks ke 0 ya. Kita cek lagi ya untuk yang kedua kali, 1 lebih besar daripada 2, tidak. 2 lebih besar daripada 3, tidak juga. Terus ya, kita cek, ini tidak juga, tidak ya, tidak. Nah, sekarang 7 lebih besar daripada 6, iya. Maka kita tukar posisinya dan swap counternya nambah nih dari 2 jadi 3. Gitu ya. 7 lebih besar dari 8 tidak, 8 lebih besar dari 9 juga tidak, 9 lebih besar dari 10 juga tidak. Pada saat yang kedua kali kita udah berarti second pass ya. Nah, pertanyaannya sudah terurut semua belum? Gitu kan? Nah, teman-teman cek lagi ya, cek lagi sekarang. Kita cek lagi, ini tidak ada yang di-swap ya, teman-teman lihat sampai nanti ke indeks ke-9 ya. Oh, tidak ada lagi. Oh, tidak ada swapping. Berarti dia algoritmanya berhenti gitu ya. Atau berarti langkah kita berhenti. Kita sudah sampai ke third pass. Kemudian apakah semua sudah terurut? Karena tadi tidak terjadi swapping lagi, berarti kita bisa ya di sini kita katakan ini sudah terurut gitu dari kecil ke yang urutan yang besar. Maka kita kemudian mendapatkan jawabannya yaitu oh berarti swap counternya 3. Nah, apakah bisa lebih kecil lagi daripada swap counter yang 3 gitu teman-teman ya. Rasanya sudah kita coba ya dengan cara tadi, ini udah yang paling sedikit gitu ya, yaitu swap counternya 3. Oleh karena itu, ya berapa jumlah pertukaran minimum yang harus Agria lakukan agar angka-angka tersebut terurus secara menaik dari kecil ke besar, maka jawabannya adalah yang D teman-teman, yakni 3. Oke, langkah-langkah yang tadi kita lakukan itu dikenal dengan sebenarnya istilahnya adalah bubble sort algorithms ya. Tapi nanti teman-teman akan belajar sehabis UTS tentang algorithms ini ya. Jadi langkahnya itu sebenarnya bisa macam-macam teman-teman, dan yang tadi itu adalah salah satu langkah aja yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, mungkin sedikit tips ya kalau misalnya teman-teman dihadapkan pada permasalahan asal otak di mana teman-teman itu terbatas dengan waktu gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah teman-teman bisa screening nih secara cepat ya. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10. Pertanyaannya kan berapa pertukaran minimum ya. Itu mungkin itu teman-teman bisa lihat aja yang mana nih yang kira-kira ditukar kayak gitu yang perlu ditukar. Nah, itu bisa dilihat di sini, oh ini nih yang urutannya harusnya dia di swap 1 gitu kan ya. Kemudian lihat lagi, kalau gitu berarti nanti jadi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10. Kan gitu ya. Terus mana lagi? Dari di sini dicek 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini nih, di 8, 6. Ini harusnya di swap. Gitu ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10 gitu. Dicek lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Wah ini di swap nih gitu kan. Jadi sekarang jadi saya tulis di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah tidak ada lagi. Dicek lagi dari sini 1, 2, 3, 4. Oke, tidak ada lagi yang perlu di swap. Berarti jumlah pertukaran minimumnya adalah 3. Itu cara kalau teman-teman diasah otak, teman-teman bisa langsung secara cepat seperti itu. Yang tadi saya jelaskan ada step by step. Ya, kalau nanti teman-teman harus menuliskan langkah-langkahnya gitu. Jadi gitu ya. Tapi kalau tadi dihadapkan pada permasalahan asal otak, teman-teman bisa langsung scanning secara cepat, dilihat ya apa kira-kira yang penting, lalu dicari dengan cara yang bisa menghasilkan jawaban yang tepat dan juga yang time efisien ya, yang waktunya cepat. Seperti itu teman-teman, semoga sukses UTS-nya ya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.